Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Sumatera Barat dimanapun Anda berada. Saat ini memang makanan sehat menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia termasuk juga Sumatera Barat. Berbagai langkah dilakukan untuk menghasilkan produk-produk yang memang cocok untuk tubuh dan mengurangi bahan-bahan kimia. Dan salah satu produk yang saat ini menjadi konsentrasi oleh Dinas Pertanian yaitu pertanian organik yang menghasilkan tanaman ataupun bahan-bahan pangan berupa tumbuhan yang dapat cocok dengan tubuh dan tidak menyebabkan penyakit bila dikonsumsi secara berkelanjutan. Untuk itu dalam dialog Bicara Publik Bicara pada hari ini kita akan membahas lebih jauh tentang pengembangan rencana bisnis beras atau padi organik di Simancung, Kabupaten Solo Selatan. Dan untuk membahasnya lebih jauh kita telah kedatangan narasumber kita di TVRI Sumatera Barat. Langsung saja kita sapa, telah hadir Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solo Selatan, Bapak Insinyur Tri Handoyo Gunardi. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan kita juga kehadiran Koordinator Program Komunitas Konservasi Indonesia Warsi, KKI Warsi, Ibu Rice Rahmadewita. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Rice. Selamat sore. Baik, dan kita juga hadirkan langsung ini petani sawah organik Simancung, Bapak Erizal Effendi yang memang sudah pengalaman ya Pak untuk budidaya beras organik ini ya Pak ya. Selamat sore Pak Erizal. Selamat sore Bu. Baik, tentunya kita harapkan memang tanaman atau bahan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat ini menyehatkan badan ya Pak, tubuh lebih tepatnya, karena memang banyak juga makanan sehat yang tidak sehat seperti itu. Sayur-sayuran yang tumbuh dan dibudidayakan besar atau dibudidayakan dengan bahan-bahan kimia yang pastinya ini akan mengendap dan merusak dari sistem tubuh dan juga kekebalan tubuh yang mengkonsumsinya. Nah, kita berbicara soal pertanian organik ini, Pak Kadis. Sebenarnya apa sih pertanian organik dan bedanya dengan pola atau metode pertanian umumnya seperti ini? Baik, terima kasih Bu Sherly. Jadi pertanian organik adalah pertanian yang mengandalkan bahan-bahan organik. Dihindari sebanyak mungkin penggunaan bahan anorganik. Jadi kita menggunakan pupuk yang berasal dari organik, misalnya pupuk kompos, pupuk kandang, kemudian pupuk nabati lainnya. Juga dalam pengendalian organismenya kita juga menggunakan organisme secara nabati. Misalnya kita menggunakan tanaman refugia. Itu adalah penarik hama sekaligus menghindari hama dan penyakit untuk tanaman padi. Jadi intinya perbedaan antara pertanaman padi sistem organik dan anorganik. Kalau anorganik menggunakan pupuk buatan. Baik. Katakanlah urea, TSP dan sebagainya. Itu perbedaan prinsipnya. Kemudian yang kedua, sistem pengairannya. Pengairan padi organik itu menggunakan air yang umumnya berasal dari daerah-daerah hulu. Jadi air-air yang memang tidak terkontaminasi oleh pestisida, oleh deterjen, oleh oli dan sebagainya. Sehingga memang lebih tepat pertanian padi organik ini dikembangkan di daerah hulu yang memang sumber airnya masih tidak terkontaminasi oleh polutan-polutan. Itu perbedaan. Berarti ini bahannya semua minim kimia atau sama sekali tidak ada unsur kimia? Memang dihindari, sebenarnya memang kita hindari penggunaan pupuk anorganik atau pupuk kimia. Baik. Jadi dihindari penggunaan pestisida, kemudian herbisida, kita hindari. Baik. Sehingga semuanya pengendaliannya menggunakan sistem nabati, sistem natural. Jadi misalnya untuk pengendalian hamanya kita menggunakan tanaman semacam bunga kertas itu, yang disebut dengan tanaman refugia. Itulah pengendaliannya. Oke, baik. Dan saat ini kita fokus membahas tentang beras organik di Simancung, Kabupaten Solo Selatan ini, Pak. Ini sejak kapan dimulai penanaman atau budidaya padi organik atau beras organik di Kabupaten atau di Jorong Simancung ini? Baik, jadi begini Bu Sherly, sebenarnya dimulai kegiatan pengembangan padi organik itu dimulai dari diadakannya atau diberikannya bantuan dari Kementerian Pertanian, dalam hal ini Direktorat Jenderal Peternakan, dengan memberikan bantuan bangunan unit pengolahan pupuk organik. Itu dimulai di tahun 2010. Sehingga kita sampai dengan tahun 2016 sudah terkumpul kurang lebih 25 unit pengolahan pupuk organik. Nah, itu bantuan dari Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan. Kemudian tahun 2012 itu
dengan diberikannya dana kontingensi dari Kementerian Keuangan, dimulai pengembangan padi organik di Jorong Simanjungan di tahun 2012. Berupa bantuan benih padi, sarana produksi, dan sebagainya di tahun 2012. 2012 ya, itu di Simanjung. Kemudian berkembang di Jorong, Kotobaru, Sungai Kalu, Nagari Pakanraba Utara. Itu dimulai dikembangkan tahun 2016, di mana kita mengembangkan di sana desa pertanian organik. Di 2016 kita memberikan bantuan di sana, benih padi dan sebagainya. Kemudian di tahun 2016 kita memberikan bantuan rice mill unit. Jadi rice milling unit, 1 unit. Kemudian di tahun 2017 kita juga menambah bantuan lagi dengan UPO, unit pengolahan pupuk organik, yang satu paketnya terdiri dari rumah kompos, kemudian sapi sebanyak 9 ekor, kemudian becak roda 3 untuk pengangkut transportasi, kemudian sarana-sarana lainnya pendukungnya. Jadi dimulai di tahun 2012, kemudian sampai dengan saat ini. Oke, ini hampir 10 tahun ya Pak ya, belum sampai tapi memang sudah berjalan. Sudah mendekati 10 tahun. Mendekati 10 tahun untuk budaya tanaman padi organik ini ya, dan sudah ada produknya di depan kita. Beras organik Simanjungan di Kabupaten Selatan. Kita ke Warsi dulu deh, Ibu Rice. Kalau kita lihat memang ini sangat metode penanaman padi sendiri berbeda jauh dengan metode penanaman padi pada umumnya. Ini bahan-bahan organik dan juga jauh dari kimia, tentunya ini akan memberikan dampak juga ke mungkin siklus air atau juga tanaman lainnya di sekitar sawah tersebut. Ini gimana menurut Warsi? Ya, Warsi ada di Simanjungan itu sudah sejak lama ya, sudah sejak tahun 2008. Kami berfokus pada mendorong masyarakat untuk bisa mengelola sumber daya alamnya secara mandiri. Jadi bentuk secara real bentuk kegiatannya kami mendorong masyarakat untuk punya perencanaan pengelolaan wilayahnya. Jadi di Simanjungan itu yang kawasan hutan mereka lindungi dan diusulkan menjadi hutan nagari. Lalu dampak baik dari dari praktek menjaga hutan itu salah satunya ketersediaan air untuk irigasi sawah. Ada sekitar 180 hektar sawah di Simanjungan itu yang terbentang dari Simanjungan Hulu sampai Simanjungan Hilir, kurang lebih 8 km. Nah, kemudian didiskusikan dengan masyarakat, lalu dampak baik dari menjaga hutan, apa yang akan dilakukan terhadap pengelolaan padi dan sawahnya. Lalu diskusinya, kami kemudian mendorong masyarakat menyusun rencana pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Ternyata potensi utamanya di Simanjungan itu mereka bilang, Simanjungan itu semuanya cap padi, mau beli apapun mesti nunggu panen padi dulu. Iya, mesti semuanya cap padi. Karena itu didiskusikanlah, kalau begitu nilai tambah apa sih yang bisa dibangun dari sumber mata pencarian utama ini. Nah, dari diskusi itu nilai tambah menurut masyarakat ya, nilai tambah yang mereka inginkan, pertama pengurangan biaya produksi, yang kedua mendapatkan makanan yang sehat, yang ketiga ketersediaan pasar dari produk yang dihasilkan ini. Dari diskusi itulah kemudian ditarik satu benang merah bahwa kami bersama Warsi bersama masyarakat bersepakat untuk pengembangan sawah organik. Nah, pengembangan ini memang dibangun model pengembangan pengelolaan budidaya pertanian organik di Simanjungan. Itu dimulai sejak tahun 2018. Ada 23 petani yang mengorganisir diri, yang mereka sebut dengan kelompok sekolah lapang petani organik Simanjungan. Mereka mengorganisir diri untuk belajar bagaimana praktek pengelolaan sawah seperti nenek moyang lakukan dahulu. Nah, praktek ini dilakukan bersama-sama dengan kawan-kawan Perkumpulan Petani Organik Sari Alahan Tigo. Mereka kemudian sebenarnya kapasitas Warsi ada di bagaimana masyarakatnya punya perencanaan untuk pengelolaan wilayah. Tetapi isi dari perencanaan itu kami mendorong para pihak untuk mendukung masyarakat Simanjungan. Lalu ada serial sekolah lapang pertanian organik yang itu berlangsung selama 1 periode masa tanam, di mana masyarakat belajar detail tentang cara menentukan bibit yang baik, cara melakukan praktek budidaya organik yang baik. Nah, lalu setelah itu diskusinya, setelah masyarakat dapat pengetahuan, lalu apa yang akan mereka lakukan?
Nah, surprise-nya ternyata yang diputuskan oleh masyarakat ada 23 orang petani yang kemudian bersepakat untuk menerapkan praktek budidaya organik di lahan sawah masing-masing. Jadi ada 23,7 hektar yang kemudian dikelola dengan budidaya organik. Nah, budidaya organik itu seperti yang tadi Pak Kadi sampaikan, itu sama sekali tidak ada bahan kimia di situ. Semuanya dilakukan dengan cara-cara tradisional. Ternyata menurut masyarakatnya, cara-cara yang didiskusikan, yang disebut dengan terminologi organik itu, ternyata ini adalah cara-cara yang dilakukan oleh nenek moyang terdahulu. Ini bukanlah sesuatu pengetahuan yang baru, tetapi ini mengingatkan lagi bahwa dulu tuh kita punya cara yang baik untuk pengelolaan lahan. Dan itu bertahan lama begitu. Oke, baik, penasaran nih langsung ke Pak Erizal yang petaninya langsung yang eksekusi lahannya nih Pak. Baik, Bu. Tadi kata Bu Rise, ini metode klasik ya, ini cara nenek moyang dulu bertanam padi. Nah, bedanya sebenarnya yang Bapak rasakan ketika sudah dan sebelum bercocok tanam padi organik ini apa Pak? Maksudnya dengan petani organik dengan konvensional. Ya. Kalau itu sangat jauh bedanya, Bu. Kenapa dibilang sangat jauh bedanya itu? Karena pelakuan itu ada keterbatasan, ada perbedaan. Kalau kita melakukan petani di konvensional, itu pelakunya agak gampang. Contoh gampangnya itu sudah ditanam, nggak perlu dirawat benar, dikasih pupuk urea sama yang namanya sifatnya kimia, udah menjadi. Tapi kalau kita melakukan petani organik dengan pupuk organik dan bahan-bahan yang ada hijau di sekitar alam kita itu yang dimanfaatkan, itu mempunyai proses. Dan kita memanfaatkan apa yang ada di alam sekitar kita, Bu. Kita tidak kita butuh yaitu masukan dari luar lagi. Apa yang ada di kita itu yang kita manfaatkan. Contoh ada bahan bakunya jerami, semak dari pematang, itu yang dijadikan pupuk. Bahkan ada yang diolah menjadi organik cair, itu yang disiapkan untuk tanaman. Nah, dan lagi gampangnya lagi kalau kita melakukan petani organik itu irit biaya, Bu. Biasanya misalnya petani itu memakai dalam 1 hektar sawah memakai 3 karung pupuk, misalnya minimal 150 kg, sekarang tidak pakai lagi. Minimal sudah terhindarlah biaya agak 1.300.000. Sementara kita sudah mempunyai bahan-bahan organik. Itu 1 kali masa panen ya Pak ya? 1 kali masa panen. Tapi tantangan terbesar untuk bercocok tanam padi organik ini apa Pak? Kalau itu agak rumit bilangnya, Bu. Agak rumit ya Pak? Ya. Kenapa saya bilang nggak rumit? Itu kalau petani organik ini sebenarnya bukan pelakunya yang organik, Bu. Sininya. Kalau yang saya rasakan ininya yang organik, Bu. Tapi kalau pelaku, itu bisa kita kecoh. Kita kan tidak selalu dilihat orang kita melakukan petani organik. Kita pakai pupuk, tidak pakai pupuk, orang kan tidak tahu. Setelah kita mendapat sertifikasi, kita kasih pupuk, orang kan tidak tahu. Bilang aja organik. Tapi yang penting di sininya organik, Bu. Siapapun yang bilang kita tidak organik, tapi di sininya organik, ini, Bu. Kejujuran dari para petani. Itu betul. yang akan dikembalikan, betul. Bu. Itulah inisiatif dari kami kelompok yang 26 orang. 26 orang ini untuk kelompok. Yang anggota 23, pengurus 3. Oke, ada 26 orang ya Pak ya untuk budidaya padi organik. Nah, Pak Kadis ini sebelum membawa program ini di tahun 2012 di Simancung ini ya Pak? 2012 ya Pak ya? Apa nih Pak, sulit nggak mengajak petani untuk ayo kita kembali ke alam, back to metode alami lagi seperti itu Pak? Memang agak sulit, karena terbukti kita sudah merintisnya sejak tahun 2012, tetapi hingga sekarang tahun 2019 kita hanya mendapati 2 kelompok, 2 negari yang berkembang. Selebihnya masih pingin instan. Jadi merasa gini, karena mungkin mindset mereka selama ini kalau namanya pertanian sawah, ya cepat disuplai dengan pupuk urea, TSP, digelontorkan berbagai macam pupuk kimia, pasti cepat besar, hasilnya pasti besar. Memang secara fisik, secara real di lapangan, produktivitas dari tanaman padi organik dengan yang kimia berbeda. Kami mendapatkan data sementara, profititas atau produktivitas padi organik yang di Koto Baru, Sungai Kalu, bahkan Rabah Utara itu profitasinya per hektar sekitar 4,2 ton.
Kemudian sementara data dari Simancung kalau nggak salah 1 hektarnya 4,8. sekitar 4,8. Jadi kan di bawah. Tetapi rata-rata yang menggunakan pupuk anorganik itu kita punya rata-rata di Sulawesi Selatan 5,4 ton per hektar. Jadi memang berbeda. Jadi merubah mindset yang seperti ini agak sulit. Padahal kalau kita hitung-hitung, walaupun profitasinya lebih kecil, tetapi nilai jualnya lebih tinggi. Nah, katakanlah tadi, misalnya ini 1 kilonya sampai 18.000. 18. Sementara beras biasa yang menggunakan pupuk anorganik atau kimia itu paling 10.000. 8.000 kan bedanya. Hampir 2 kali lipatnya kan. Nah, katakanlah dengan profitasi yang 4,8 dibanding 5,4 kan tidak terlalu signifikan. Tetapi harganya kan premium. Nah, merubah mindset itu yang agak sulit. Sehingga kita memang tidak intinya memperkenalkan dengan sekolah lapangan, pengenalan pertanian padi organik. Memang itu kendalanya. Merubah mindset yang tidak bisa serta-merta. Itu. Tapi kita tetap optimis tetap. Seperti yang Pak Rizal, ini udah ada 26 petani yang mau melakukan upaya budidaya atau cocok tanam padi organik seperti itu ya. Nah, kalau selama 8 atau 7 tahun ini, Mbak Rice, apa sih dampak yang terlihat secara signifikan dengan dilakukannya budidaya padi organik oleh para petani di Simancong? Ya, di Simancong ini kan baru dapat sertifikat organik itu tahun 2018, di Desember 2018, jadi masih baru sekali. Karena untuk sampai dapat sertifikat organik itu, lahan itu harus dikelola dengan praktek budidaya organik selama minimal 3 kali panen. musim panen. 3 panen. Jadi ini sudah dimulai sejak tahun 2016, 2018 baru dapat sertifikat dari LSO, itu pun hanya untuk 8,9 hektar. Pada 19 orang petani, tetapi dari perhitungan kami pada 8,9 hektar itu menghasilkan 20,8 ton beras organik per musim tanam. Nah, ini ternyata ini memberikan dampak yang cukup baik untuk petani. Nah, sekarang di Simancong ini sudah ada namanya kelompok usaha untuk beras organik. Mereka sudah mengidentifikasi sebenarnya dari 20 ton itu berapa sih kebutuhan petani untuk kebutuhan sehari-hari. Kenapa dihitung kebutuhan sehari-hari? Karena kita mau yang menikmati produk kelas 1 dengan produk kelas premium ini dengan kualitas organik yang baik, itu petani dulu dong, yang tanam beras organik, yang tanam padi organiknya lah yang menikmati dulu. Nah, dari perhitungan itu ada 3 ton yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Berarti ada margin 17 ton yang kemudian saat ini sedang dikelola oleh kelompok usaha beras organik itu untuk kemudian dicarikan pasarnya. Nah, ada beberapa pasar yang sudah diidentifikasi dan harganya cukup baik seperti tadi yang disampaikan. Margin harganya antara 18.000 sampai 19.000 per kilo untuk 1 kilo beras organik. Baiknya lagi di masyarakat punya sistem sendiri, sistem kontrol untuk memastikan apakah pada petani-petani yang sudah mendapatkan sertifikat organik ini lahannya memang dikelola secara organik. Nah, Pak Rizal bersama petani-petani yang lain punya mekanisme bagaimana caranya melakukan pengecekan bahwa budidaya itu memang budidaya organik. Jadi dampak dari organik ini, pertama biaya produksi jadi menurun, bahkan bisa nol seperti tadi yang disampaikan. Yang kedua, ada pendapatan tambahan yang didapatkan oleh petani ketika mereka memutuskan menjual beras organik ini. Dan yang ketiga yang paling penting, petani itu menikmati produk premium kelas 1 untuk kesehatan dan untuk anak-anak mereka. Jadi makanya tadi disampaikan organik itu bukan cuma tentang meningkatkan harga jual beras, tetapi juga kualitas hidup masyarakat, kualitas hidup petani jadi meningkat dengan praktek budidaya organik ini. Oke, mengorganikan keturunan. Benar sekali untuk kesehatan keturunan kita nantinya, generasi penerus kita ya, Pak Rizal. Nah, ini sudah kemana saja Pak Eri dipasarkan produknya ini? Sekitar Sulawesi Selatan baru. Sekitar Sulawesi Selatan ya. Udah. Oke, dan ini bentuk kemasannya memang ini atau ada ukuran yang lebih besar lagi Pak? Kalau untuk di Sulawesi Selatan belum pakai kemasan, Bu. Oke, baik. Belum. Cuman kalau ini kan inilah dalam kelompok KUPS namanya, itu yang telah dibentuk dengan dua kelompok menjadi satu untuk perdagangan beras organik. Nah, inilah labelnya, Bu. Rencana kelompok ke depan seperti apa Pak untuk
ya peningkatan budidaya dari beras organik ini? Kalau ada rencana dalam kelompok Bu, mungkin tidak cukup dengan kelompok yang ada 26 orang itu saja. Mungkin selalu akan mengajak masyarakat dampingan maupun masyarakat Sumatera Barat yang pengen mau berorganik. Kami dari kelompok yang 26 orang itu siap jadi narasumbernya Bu. Oke, mau memberikan kelas lapangan ya untuk Kelas para lapangan. petani, berbagi ilmu lah. berbagi ilmu untuk para petani di wilayah Sumatera Barat pada umumnya. Silakan nanti bisa dikontak di Kepala Dinas Kabupaten Solok Selatan. Dan juga Pak Kadis mungkin ya pastinya selalu ada pendampingan ya dari dinas dan juga dari Warsi. Ini sejauh ini pendampingan seperti apa yang diberikan Pak? Apakah rutin ada setiap waktu ada pendampingan atau pembekalan atau bahkan sudah dibanding ke daerah lain Pak, seperti itu? Baik, jadi gini, Dinas Pertanian memang mempunyai fungsi membantu dan membina petani agar bisa beraktivitas secara maksimal. Jadi kita juga setiap tahun itu memiliki sekolah lapang. Sekolah lapang itu ya sekolah praktek lapangan, mengenalkan pertanian-pertanian seperti ini, pertanian organik dan sebagainya. Dan kita juga menempatkan petugas di situ. Saudara Bahwanuddin Batubara yang kita tempatkan di situ. Jadi di setiap lokasi pertanaman sawah, areal persawahan, di negara-negara kita tempatkan penyuluh pertanian lapangan yang tugasnya memang mendampingi para petani untuk berusaha di bidang pertanian. Jadi upaya-upaya kita seperti itu. Nah, kemudian kita juga tidak henti-hentinya di samping memberikan dalam bentuk sekolah lapangan yang berkolaborasi dengan Warsi, kemudian berkolaborasi dengan BPTP, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat, dan Dinas Pertanian Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat. Itulah kolaborasi sinergitas antara pemerintah Solok Selatan, khususnya Dinas Pertanian, dengan institusi lainnya, termasuk yang sudah lama berkolaborasi dengan KKI Warsi. Oke, baik. Bu Rise, ini kan kalau Warsi sendiri juga mendampingi dalam bentuk atau pembangunan strategi pengembangan bisnis ya kepada para petani. Ini strateginya seperti apa dan mungkin metode seperti apa yang diberikan pada para petani? Ya, saat ini kan Warsi selain dengan Dinas Pertanian Solok Selatan, kami juga bekerja sama dengan TFCS Sumatera, salah satu organisasi yang juga mendukung inisiatif pengembangan ekonomi berkelanjutan. Jadi bersama-sama masyarakat yang dilakukan itu kami melakukan fasilitasi intensif untuk mendukung kelompok usaha yang sudah ada itu untuk mampu menyusun rencana usaha berbasiskan data. Nah, kebanyakan sebenarnya tantangan terbesar ketika sudah ada produk itu, orang kemudian bicara tantangan terbesar berikutnya adalah pasar, step berikutnya. Tetapi ada yang kita lupa bahwa untuk sampai pada pasar kita mesti punya rencana usaha yang matang dulu. Nah, ternyata rencana usaha itu membutuhkan data yang lengkap tentang mulai dari berapa produksi, berapa biaya yang dikeluarkan oleh petani. Nah, data-data itu penting untuk menjadi satu dokumen rencana usaha yang implementatif yang bisa dilaksanakan oleh kelompok usahanya. Jadi secara intensif ada pertemuan rutin dengan kelompok SL Organik, lalu ada pertemuan rutin juga untuk menyusun rencana usaha dengan kelompok rencana usaha. Nah, selain itu Warsi juga memfasilitasi peralatan packaging untuk packaging seperti ini. Lalu kami juga memfasilitasi ada infrastruktur untuk satu unit heller organik. Karena organik itu ternyata kalau kita mau produknya dijual, mestinya dari hulu sampai ke hilir. Jadi di hulunya kapasitasnya disiapkan, kelembagaannya disiapkan, di hilir disiapkan rencana usaha dan infrastrukturnya. Jadi ada satu unit heller organik yang itu khusus untuk menggiling padi-padi yang ditanam dengan praktek budidaya organik. Itu harus dipisah ya dengan yang umumnya hellernya? Iya, karena kalau tercampur, hellernya tercampur, maka dia akan bercampur. Jadi prinsip organik sama sekali tidak ada intervensi kimia di situ. Tidak boleh ada intervensi kimia. Ketika kita berharap mendapatkan sertifikat untuk produk organiknya. Dan ini berhasil diraih ya Bu ya, 2018 lalu. Ini. Nah Pak Erizal, ini untuk heller sendiri yang khusus seperti disampaikan oleh Bu Rize di Joro Simanco sendiri ada berapa Pak? Satu.
Satu unit. Dan itu memang mengkoop dari semua teman-teman petani organik ya Pak ya? Ya, semua petani yang telah melakukan sebanyak anggota tadi 26 orang tadi dengan luas lahan itu 8,9 hektar. Tapi di antara mereka itu masih ada juga yang lahannya beda, pelakunya itu konvensional, tidak dibenarkan menggiling padi di LR organik, Bu. Supaya mengatasi jangan ada kontaminasi nanti. Oke, tapi itu memang disampaikan oleh kelompok kepada petani tersebut. Ya, dalam menjaga itu, Bu, kami di kelompok itu kan melalui dari SLO, kan dibentuk suatu organisasi itu manajer ICS namanya. Ada yang ICS-nya, ada koordinator pembina, ada koordinator peneliti, ada yang komitenya, ada pengumpul, ada yang untuk mengajak teman untuk masuk ke organik. Itu sudah ada bagi-bagiannya, Bu, supaya nanti orang itu tidak melakukan organik, dia bilang nanti bila dia masa panen itu padinya organik, dia heler ke heler kita organik, nanti kita yang terkena kontaminasi. Jadi mengantisipasi itu maka ditanamlah seluruh bidang-bidang untuk menjaga kelestarian padi organik ini, Bu. Berarti ini ke-26 orang petani ini konsisten ya Pak ya? Konsisten. Konsisten dengan metode tanam organik seperti itu. Sebagaimana yang telah dipelajari di dalam sekolah lapangan, Bu. Yang dipimpin oleh PPO Santiago Sari Alantigo, yaitu sebagai mitra adalah KKI Warsi, dan ada juga dukung dari Dinas Kabupaten Solo Selatan. Nah, ini kemudahan apa sih Pak yang diterima oleh para petani dengan bantuan yang telah diberikan oleh Warsi dan juga pendampingan mungkin dari Warsi maupun dari Dinas Pertanian nih Pak? Maksudnya, Bu? Kemudian apa yang diterima atau mungkin ilmunya lebih nambah lagi atau hal-hal positif dengan adanya pendampingan atau fasilitas juga mungkin diberikan oleh Dinas Pertanian dan Warsi, Pak? Oh gitu. Cuman kalau soal keuntungan ya, Bu, mungkin masyarakat kami itu sudah mendapat keuntungan yang biasanya kita secara langsung ya, Bu. Kita menggiling padi ini biasanya di LR teman, kita bayar upah. Sekarang kita sudah punya LR, upahnya irit itu 50%. Itu suatu keuntungan. Yang kedua, dengan adanya mitra Warsi mengajak petani itu beralih dari konvensional kepada organik, itu untuk menjaga pakan sehat bagi keturunan kita sebagaimana yang saya sampaikan tadi itu. Itu adalah suatu yang keuntungan, Bu. Kenapa demikian? Di dalam kami itu melakukan sekolah lapangan, itu di dalam bincang-bincang kami di sekolah lapangan itu, Bu, seluruh makanan yang kita kasih sama anak kita sudah kimia semua. Mana lagi yang tidak beracun yang kita kasih? Jadi satu-satunya adalah beras organik yang tidak mempunyai racun. Contoh misalnya cabai, racun, bawang, beracun, tomat, beracun. Kan beracun semua. Jadi demi menjaga masa depan dan generasi keberlangsungan remaja kita, beginilah caranya bagi kami petani yang 26 orang, Bu. Jadi mudah-mudahan berkat kerjasama nanti dan dukungan dari seluruh pihak, mudah-mudahan ini berkelanjutan, Bu. Oke, kita harapkan semuanya juga akan kualitas juga akan meningkat ya Pak, baik itu kualitas maupun kuantitas nanti ke depannya, dan juga para petani kita nambah. Baik Pak Rizal dan Bu Rici dan Pak Kadis, kita tahan dulu diskusi kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Oke. Boy, ada Liga Inggris di TPRI. Ada Liga Inggris di TPRI. Ada Liga Inggris di TPRI. Boy, ada Liga Inggris di TPRI. Ada Liga Inggris di TVRI. Ayo, ayo kita nonton. Ada Liga Inggris di TVRI. Asik-asik jos. Perhelatan akbar Liga Utama Inggris. Pesta termegah sejagat raya. Dua 20 klub sepak bola papan atas Britania Raya. Pentas kehebatan pesepak bola kelas dunia.
memperebutkan gelar juara antar klub terelit. Premier League mulai 10 Agustus 2019 di TVRI Nasional dan Sport HD. TVRI, official broadcaster of Premier League. Ikuti Talenta Minang 2019 dengan kategori solo vokal, membaca puisi, tari tunggal, stand up komedi, sulap, solo musik, dan bakat unik lainnya. Dengan persyaratan usia 13 hingga 25 tahun, mengisi formulir pendaftaran, fotokopi identitas diri, foto close up ukuran 3R, berbakat dan berani tampil. Hanya di TVRI Sumatera Barat. Halo guys. Kenapa? Tidak apa-apa. Sana. Halo. Cok, apa ini? Guys, gaul itu perlu, tapi menjadi bijak lebih penting. Jadilah generasi bijak menggunakan gadget. Mak, pergi latihan dulu, Mak.
Kembali dalam dialog bicara publik bicara terkait tentang pengembangan rencana bisnis beras organik di Jorong Simancong, Kabupaten Solok Selatan. Kita sudah bersama tadi berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok Selatan, Bapak Insinyur Tri Handoyo Gunardi dan juga Ibu Rice Rahma dari Warsi dan Bapak Erizal selaku petani organik yang sudah melakukan praktek budidaya padi organik di Kabupaten Solok Selatan, tepatnya di Jorong Simancong. Nah, tentunya tadi kita sudah membahas siapa upaya atau dukungan-dukungan yang diberikan kepada para petani dari Dinas Pertanian maupun juga dari Warsi. Nah, sekarang kita fokus ke upaya pemasaran sendiri, Pak. Kalau untuk beras atau padi organik ini kan memang berbeda kemasannya dengan produk beras umumnya. Nah, ini seperti apa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian nih, Pak? Baik, Bu Sari. Jadi kami sudah merintis untuk pemasaran padi organik yang dihasilkan oleh kelompok tani di Solok Selatan. Jadi akan sia-sia manakala petani sudah berusaha, berupaya melakukan pertanian secara organik, tetapi pemasaran kita tidak jamin. Oleh karena itu kami sudah mendukungnya melalui kelembagaan ekonomi petani yang bernama Cimpago. Kelompok kelembagaan ekonomi petani Cimpago ini berdiri tahun 2017. Dan itu sudah mulai membantu memasarkan sejak tahun 2017. Jadi dia sudah memberikan packaging yang cukup bagus dan membantu pemasarannya, bahkan mungkin sudah mulai masuk ke Transmart. Jadi dengan beras organiknya, dengan packaging yang sudah relatif representatif atau cukup bagus lah, kita sudah mau berusaha pasarkan ke toko-toko seperti Transmart. Oke, ya. ini sudah ke itu sudah dilakukan, masuknya ya, itu Pak, sudah ya, dilakukan sejak tahun 2017. Dan kita akan terus kembangkan, kita bantu petani-petani termasuk mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan produk beras organik yang didampingi oleh Warsi terhadap kelompok tani hamparan usaha bersama di Jorong Simancong yang dibina oleh Pak Erizal Effendi. Jadi itulah niatan kita untuk mengembangkan dan memasarkan produk padi organik di Solok Selatan. Baik, nah Bu Rice, ini Warsi sendiri langkah ke depannya nanti untuk mendukung juga upaya pemasaran sepertinya Dinas Pertanian ini seperti apa, Bu? Ya, beras organik Simancong ini bulan ini itu adalah panen perdana untuk padi organiknya. Jadi ini beras organik pertama yang keluar dari Simancong. Yang kami siapkan pertama tentu saja promosi. Brand sudah disepakati bahwa brandnya itu disebut dengan Bare Organik Simancong. Jadi brand inilah yang akan dipromosikan kemana-mana. Bisa cek untuk sementara ini bisa cek di Instagramnya Warsi dan Instagram Beranda Sumatera. Lalu ke depan kami bersama-sama dengan masyarakat ada satu orang anak muda yang kemudian berkomitmen untuk membangun pemasaran lewat jaringan online, akan rencananya akan membuka toko online di beberapa media online. Lalu setelah itu sekarang ini ada diidentifikasi satu pengumpul besar yang kemudian berkomitmen untuk menampung beras organik dari Simancong. Tapi saya kira ke depannya juga mungkin bisa berkolaborasi dengan Dinas Pertanian Solok Selatan untuk kemudian apakah kita bisa duduk bersama dan bicara misalnya dengan RSUD atau dengan instansi terkait untuk misalnya konsumsi di rumah sakit umum daerah itu menggunakan beras organik dari Solok Selatan. Ya, bisa saja. Kita mesti punya, ini kan pasarnya pasar khusus, orang yang mau membeli ini juga orang-orang khusus, tidak semua orang mau beli beras organik karena harganya cukup mahal kan. Jadi karena itu kita memang perlu bangun segmentasi pasar yang khusus untuk produk organik Simancong ini. Nah, karena yang disertifikasi itu lahannya, jadi apapun yang ditanam di lahan itu, dia akan menghasilkan produk organik. Hari ini ditanam padi, maka produk organiknya beras organik. Jadi ke depan juga akan ditanam misalnya obat-obatan, misalnya jahe, kunyit, itu akan menghasilkan jahe organik, kunyit organik. Jadi akan didiskusikan lagi turunan produk dari lahan organik ini apa saja. Nah, itu yang sedang kita bangun bersama-sama dengan masyarakat Simancong dan Dinas Pertanian Solok Selatan. Saling kerjasama. Nah, ini gimana nih Pak Erizal mungkin tanggapannya terkait dengan rencana dari Warsi sendiri? Cuman kalau bagi kami selaku pelaku, pelaku untuk pelaksanaan pertanian organik, itu memang mengharapkan dukungan dan bantuan dari kemitraan manapun. Kenapa demikian?
Karena semua cita-cita yang kami emban selama ini selaku petani organik bisa tercapai. Jadi cita-cita itu kembali dari konvensional kepada organik. Nah, kalau yang selama ini kan masih konvensional, sekarang sudah kembali ke organik. Nah, jadi dengan berkat dukung dari segala pihak, mudah-mudahan tidak terceburlah masyarakat kami ke konvensional lagi kembali. Oke, Itulah. sudah menggunakan kembali metode dari nenek moyang ya, Mbak, ya, kembali ke memanfaatkan alam. zaman lama. Jangan kembali lagi ke orde baru. Lokal yang lama ya. Kembali. Ya, kembali ke arifan lokal.